Kita mengenal Umar bin Khattab sebagai pemimpin tegas, pemberani, dan adil. Tapi hari ini saya ingin mengajak kamu melihat sisi lain dari beliau, bukan lewat buku sejarah, tapi lewat tempat yang masih berdiri kokoh di Madinah, Masjid Umar bin Khattab. Masjid ini berdiri berdampingan dengan Masjid Abu Bakar dan Qomamah. Letaknya strategis tapi justru sering tak disadari para peziarah. Padahal inilah salah satu titik di mana Umar bin Khattab biasa memimpin sholat Id bersama Nabi saat masih di tanah lapang sebelum Masjid Nabawi diperluas. Yang menarik, tidak banyak perubahan besar dilakukan terhadap masjid ini sejak era Ottoman. Desainnya tetap sederhana, kubah tunggal, tapi aura wibawa terasa kuat, mungkin karena nama yang melekat kepadanya. Umar bukan hanya khalifah kedua, ia adalah pemimpin dengan visi jangka panjang. Dialah yang memprakarsai sistem pemerintahan administratif Islam, menetapkan kalender Hijriyah, dan mengembangkan struktur kepemerintahan hingga keluar jazirah. Namun di balik itu, Umar juga seorang yang sangat zuhud. Pernah suatu waktu ketika beliau jadi khalifah, datang ke Madinah dengan pakaian penuh tambalan. Bayangkan seorang pemimpin superpower yang tetap sholat di masjid seperti ini tanpa pengawalan mewah. Di masa Nabi, Umar termasuk yang paling keras pada Islam, sebelum akhirnya hatinya ditundukkan oleh wahyu. Dan sejak saat itu, langkah Umar di Madinah menjadi simbol kekuatan yang tunduk sepenuhnya pada kebenaran. Di masa lalu, tempat ini adalah titik kumpul umat, sholat Id, khutbah, doa-doa umat. Hari ini ia lebih sering sunyi, tapi justru disitulah letak keindahannya, karena ia tetap berdiri menunggu kita untuk datang, mengenal kembali sejarah bukan dari buku, tapi dari batu-batu yang pernah disentuh para sahabat. Masjid Umar ini bukan hanya tempat sholat, ia adalah pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan soal istana, tapi tentang seberapa besar kita takut kepada Allah dan adil kepada manusia. Dan ketika saya berdiri di sini, di bawah bayang-bayang kisah Umar bin Khattab, saya merasa bahwa keadilan, keberanian, dan kesederhanaan masih punya tempat di dunia ini. Tinggal kita yang perlu menelusuri jejaknya.